Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini sudah banyak yang hadir. Sudah ada 15. Yang lainnya mungkin masih PKL, nanti diingatkan lagi yang belum join. Ini juga yang terkendala pulsa juga sudah bisa live streaming di YouTube, jadi mungkin bisa lebih hemat untuk tetap menyaksikan proses pembelajaran ini. Sebelumnya, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Ahmad Fahri. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, ini kita biar tambah semangat. Ini ada quotes nih dari Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ini salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya founding father kita juga banyak ide-ide briliannya yang harusnya kita sebagai generasi lanjut bisa memperjuangkan cita-cita luhur mereka dan idealisme mereka juga. Jadi kan kemarin kita sudah bahas tuh tentang rapat ya nak. Kita bahas tentang rapat. Ini kita akan bahas tentang menerapkan notula pertemuan dan rapat di pertemuan hari ini. Agenda pembelajaran kita itu ada beberapa nih. Nanti kita ada persepsi dulu, lalu ada materi, lalu nanti ada LKPD lembar kerja peserta didik, ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Kemarin kan kita sudah bahas tentang rapat. Coba, masih ingat gak prinsip dasar persiapan rapat? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak, mau. Silakan Nurisma. Prinsip dasar persiapan rapat itu ada 5W plus 1H. Itu ada what, where, when, who, why, dan how. Bahasa Indonesianya apa tuh? What, apa, where, di mana rapat itu dilaksanakan, when, kapan rapat itu dilaksanakan, who, itu siapa saja yang mendatangi rapat tersebut, dan why, mengapa rapat itu dilaksanakan, dan bagaimana rapat itu berjalan. Kunci jawabannya ini 5W plus 1H, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ini tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nurisma. Terima kasih Nurisma, nanti akan mendapat poin atas jawabannya. Nah, pertanyaan kedua, tata ruang rapat. Kemarin kan juga di closing question, ada yang menanyakan tuh di bagian akhir, Pak, tata ruang rapat ini kegunaannya apa dan lain sebagainya. Masih ingat gak ya? Ini nih, ada 2 yang kiri nih. Ini yang 3 berjejer sama 1 di depan. Ini tata ruang apa ya? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa tuh? Aisyah, silakan Aisyah. Yang sebelah kiri itu tata ruang rapat bentuk workshop. Bentuk workshop. Gitu ya? Baik, sedangkan untuk yang sebelah kanan, siapa yang mau jawab nih? Yang seperti ini nih, melingkar semua. Siapa? Nafla, Pak. Nafla, silakan Nafla. Itu tata ruang konferensi. Konferensi ya? Iya. Jadi kalau misalnya bentuk bulat seperti ini, kalian harus ingat konferensi meja bundar mungkin. Yang benar ya, workshop dan konferensi. Tepat ya, berarti masih ingat. Alhamdulillah. Lanjutkan ke materi selanjutnya, notula. Sebelum masuk ke penjelasan, apa sih yang kalian tahu tentang notula rapat? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Siska. Yang saya tahu notula rapat itu catatan hasil rapat, Pak. Notula itu catatan hasil rapat. Baik. Ya, tepat sekali. Jawaban yang bagus. Nanti selain notula, kalian juga akan tahu apa sih notulen?
apa sih notulis dan lain sebagainya, mirip-mirip, tapi ternyata beda. Ini sebelum masuk, ini ada penjelasan singkat terkait notula rapat. Disaksikan ya nak, nanti salah satu kalian silakan menyampaikan pendapat hasil dari menyaksikan video ini. Ada yang mau menyampaikan? Mengatasi miskomunikasi tadi gimana tuh, Ri? Di video tersebut, Ri? Pakai stiker-stiker, Pak. Pakai emoji ya? Ya. Jadi kalau misalnya itu kadang-kadang pakai emoji bisa untuk menggambarkan karakter kita. Terusnya, ada lagi? Memakai tanda baca. Tanda baca. Itu ternyata penting ya, Nak ya? Tanda baca untuk menjelaskan kalimat kita. Kita masuk ke pembahasan ya, Nak ya. Notulen atau notula menurut KBBI, notulen atau notula bermakna catatan singkat mengenai jalannya persidangan rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi, notulen adalah sebuah ringkasan tentang hasil pembicaraan dalam rapat yang bersifat ringkas, padat, sistematis. Jadi harus straight to the point. Nah, ini ada beberapa hak dari notulis. Ayo, tolong dibacakan. Niken lagi di PKL ya. Aisyah Dian. Hak notulis Iya, Pak. ada. Yang pertama, notulis berhak memperoleh informasi mengenai latar belakang materi yang akan disajikan dalam rapat. Yang kedua, berhak meminta perumusan yang jelas mengenai tujuan rapat apabila belum mendapatkannya. Berhak menerima semua dokumen yang dibagikan pada waktu rapat. Berhak menurut ketua sidang agar menertibkan rapat yang kacau. Berhak mendapatkan perumusan yang baik dari semua peserta rapat yang telah diajukan. Hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mengolah catatan. Berhak atas persediaan para peserta rapat mendapatkan informasi tambahan rapat. Baik, ini haknya ya. Complicated memang hari ini karena dia harus menyampaikan kembali isi rapat. Jadinya memang haknya dilindungi juga sebagai petugas pencatat rapat tersebut. Ini palingan terkait materi hari ini. Sebelum dilanjutkan ke LKPD, ada yang mau ditanyakan terkait materi notulen? Ini ada yang nanya nih. Mungkin ada yang bantu jawab juga ya. Bapak, terima kasih penjelasannya tentang notulen rapat. Saya ingin bertanya apakah perbedaan dari notulen dan notula.
Notulen dan notula apa tuh? Ada yang bisa bantu jawab? Notulen apa? Notula apa? Tadi kan notulis petugas yang mencatat. Notulen itu hasil rapat secara keseluruhan, Pak. Kalau notula yang telah diringkas. Notulen adalah hasil rapat secara keseluruhan, sedangkan notula adalah ringkasannya. Iya, Pak. Baik, jawaban yang baik, tapi masih terbalik karena notulen adalah ringkasannya, notula itu catatan secara keseluruhan. Ini pertanyaan kedua nih, saya mau bertanya juga Pak, dalam kegiatan rapat secara virtual jika notulis mengalami kendala jaringan dan live meeting, bagaimana cara mencatat hasil rapat? Harusnya dia punya backup plan, punya rencana cadangan. Itu ya, Nah ya? Punya rencana cadangan, bagaimana dia tidak hanya mengandalkan indera dia, tapi juga mengandalkan teknologi yang ada saat ini. Mungkin dia bisa merekam dengan gadgetnya dia yang lain, atau punya rekaman videonya atau rekaman suaranya, sehingga ketika memang terlewat, dia bisa menuliskan lagi, dan sebelum draft hasil rapatnya disampaikan ke peserta rapat yang tidak hadir, ataupun peserta rapat yang hadir, itu semua catatannya tercatat dengan lengkap dan jelas. Lembar kerja peserta didik, analisislah apakah notula tersebut sudah efektif dan efisien. Nanti kalian lihat dan analisis ini menurut kalian sudah efektif atau efisien atau belum. Terusnya juga ada, silakan tonton video kegiatan rapat dan buat notula rapat tersebut. Kalau kemarin kan kita ataupun sebagian dari kalian itu sudah mengerjakan tuh LKPD dari hasil rapat gitu ya, untuk menyelenggarakan kegiatan rapat. Coba tolong dibacakan, mungkin Fahri, hasil rapat ini apa sih? Kira-kira ada berapa poin? Yang pertama itu Pak Presiden Jokowi menyampaikan tentang politik dan keamanan. Kan ada itu tuh, Polhukam, politik hukum dan keamanan. Yang pertama menyampaikan politik hukum keamanan terlebih dahulu. Lalu jadi tuh Pak Jokowi di situ. Jadi itu di tahun ini kita telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit gitu. Terus lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana itu udah 41 triliun. Dan tahun 2020 subsidinya yang diberikan kepada BPJS itu udah 48 triliun. Nah, masyarakat tuh harus tahu gitu katanya Pak. Nah, yang kedua tentang hukum. Jadi Pak Jokowi ingin dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, hukum untuk pembangunan. Nanti kalian buat dalam bentuk notulanya, itu sudah bagus, nanti dikumpulkan ke GCR. Terima kasih Fahri atas jawabannya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, kalian bisa bertanya besok, dipersiapkan. Kita akan membahas tentang pembawa acara atau MC. Itu saja dari saya cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan Fahri untuk pimpin doa. Ya Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih semua, jaga kesehatan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak. Iya, terima kasih Pak Joko, Pak Barmawi.